Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahma. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nova, supernova, dan black hole. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian dari nova dan supernova. Nah, nova dalam bahasa Latin artinya bintang baru. Ini merupakan sebuah ledakan bintang yang terjadi akibat adanya interaksi dua sistem bintang ganda yang menurut teori terbaru, nova terjadi dalam sistem bintang yang berdekatan di mana tingkat evolusi yang akhirnya mempengaruhi pasangannya. Nah, bila kedua pasangan bintang ganda itu memiliki massa yang berbeda, maka yang lebih besar akan berevolusi lebih cepat dan lebih dahulu mencapai tingkat katai putih. Oke, selanjutnya kita masuk ke supernova. Nah, supernova adalah ledakan dari suatu bintang di galaksi yang memancarkan sinar yang teramat besar. Nah, peristiwa supernova ini menandai berakhirnya riwayat suatu bintang yang mengalami kecemerlangan yang bisa mencapai ratusan kali cahaya bintang tersebut pada awalnya. Nah, pancaran energi yang dipancarkan saat supernova terjadi dalam beberapa detik saja dapat menyamai pancaran energi dalam sebuah bintang dalam kurun waktu jutaan hingga miliaran. Nah, supernova ini terbagi menjadi dua tipe. Tipe yang pertama yaitu ledakan yang terjadi pada sistem bintang ganda, di mana bintang katai putih itu mengakresi materi dari bintang pasangannya. Para astronomi sendiri masih memperdebatkan bintang pasangan seperti apa dari katai putih yang bisa menciptakan ledakan bintang tipe itu. Tapi berdasarkan teori bintang pasangan ini bisa memberi massa yang cukup besar bagi bintang katai putih, sehingga inti dari bintang katai putih mencapai kerapatan kritisnya. Akibatnya terjadi pembakaran karbon dan oksigen yang tidak terkontrol sehingga memicu bintang meledak. Sedangkan tipe yang kedua yaitu merupakan ledakan yang terjadi di akhir kehidupan bintang masif 5-10 masa matahari. Nah, ketika bintang kehabisan bahan bakar untuk melakukan pembakaran di inti bintang cukup masif akan terjadi keruntuhan pada inti bintang yang memicu terjadinya ledakan supernova. Tipe ini memungkinkan terbentuknya atau terjadinya black hole. Nah, kita masuk ke bagaimana sih proses terjadinya supernova. Nah, proses terjadinya supernova itu dimulai dengan pembengkakan bintang. Nah, bintang itu bengkak karena mengirimkan inti heliumnya dari dalam ke permukaan, sehingga bintang tersebut menjadi bintang raksasa yang amat besar dan berwarna merah. Yang kedua yaitu selanjutnya inti bintang akan menyusut. Karena penyusutan ini, bintang semakin panas dan padat. Saat semua inti bintang telah hilang dan yang tertinggal di dalamnya hanyalah unsur besi, maka kurang dari 1 detik, kemudian suatu bintang memasuki tahap akhir dari kehancurannya. Nah, setelah itu, suhu pada inti bintang bertambah sehingga mencapai 100 miliar derajat Celcius, kemudian meledak dan menyebabkan gelombang kejut. Ya, kita masuk ke hipernova. Hipernova ini sebenarnya merupakan pembagian dari supernova. Hanya saja, peristiwa ledakan bintang yang terjadi oleh hipernova ini ratusan kali lebih cemerlang dibandingkan supernova. Nah, hipernova ini mengacu pada keruntuhan inti bintang masif yang massanya itu lebih dari 30 massa matahari, dan ada pula teori yang mengatakan bahwa lebih dari 100 massa matahari. Ini adalah beberapa contoh bintang atau nova, supernova, dan hipernova. Oke, selanjutnya nova dan supernova dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bagaimana proses nova dan supernova itu terjadi. Terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 37, yang mana pada ayat tersebut dikatakan, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilapan minyak. Nah, ayat ini ditafsirkan sebagai satu ayat tentang terjadinya hari kiamat, yang mana pada hari tersebut semua benda-benda yang ada di langit maupun di bumi akan saling bertabrakan. Namun, ayat ini juga dapat ditafsirkan
sebagai bentuk meledaknya bintang-bintang atau peristiwa nova dan supernova. Karena ketika bintang mengalami masa atau menuju masa akhirnya, dia akan cenderung menjadi berwarna merah mawar dan seperti kilapan minyak. Nah, merah mawar ini menunjukkan bahwasannya bintang itu telah mengalami kecerlangan dan ingin meledak. Oke, selanjutnya kita masuk ke black hole. Black hole atau istilah yang lebih sering disebut sebagai lubang hitam merupakan bintang yang memiliki medan gravitasi yang ekstrim, yang mana tidak ada partikel apapun yang bisa lolos dari lubang hitam jika sudah memasuki jarak tertentu darinya. Nah, ini adalah contoh black hole ketika menarik bintang. Black hole ini memiliki daya gravitasi yang sangat kuat. Nah, setiap objek di alam semesta ini memiliki massa yang bernama sebuah besaran yang bernama kecepatan lepas. Nah, kecepatan lepas adalah kecepatan suatu objek agar dapat lolos dari tarikan gravitasi suatu objek. Nah, sebagai contoh, kecepatan lepas dari permukaan bumi adalah sekitar 40.000 km per jam. Artinya, apabila kita ingin lolos dari gravitasi bumi, maka kita harus mampu melompat sekitar 40.000 km per jam. Nah, bagaimana jadinya jika suatu objek itu kecepatannya itu melebihi cahaya? Nah, objek seperti inilah yang dinamakan dengan black hole. Sebenarnya, black hole itu memiliki bintang pasangan. Hanya saja, black hole akan menarik objek atau partikel yang lain apabila jaraknya itu terlalu dekat. Oke, selanjutnya bagaimana sih black hole itu bisa terbentuk? Nah, black hole seukuran bintang terbentuk ketika sebuah bintang masif di sini itu maksudnya memiliki massa 25 kali massa matahari atau lebih. Nah, ketika bintang tersebut kehabisan bahan bakar untuk menahan tarikan gravitasinya sendiri, maka bintang masif tersebut akan runtuh ke arah pusatnya. Nah, sebagai materi bintang yang tidak ikut membentuk materi bintang akan terlontar kembali keluar angkasa dalam wujud ledakan bintang yang dinamakan supernova. Nah, pada akhirnya, lubang hitam yang terbentuk akan memiliki massa beberapa kali lebih dari massa matahari. Selanjutnya kita masuk ke misteri black hole dalam Al-Quran. Tentang black hole sendiri, Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran terdapat surah At-Takwir ayat 15-16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fala uqasimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Nah, pada ayat ini terdapat kata-kata bil khunnas, al-jawar, dan al-kunnas. Nah, dalam ayat ini terdapat kata-kata yang berarti terbenam. Nah, terbenam dan meredup. Maksudnya di sini adalah black hole dulunya adalah sebuah bintang yang bersinar, kemudian dia meredup. Nah, meredup, kemudian al-khunnas. Al-khunnas artinya beredar dan terbenam. Al-khunnas di sini menunjukkan bahwasannya bintang tersebut tersembunyi dan menyerap. Nah, tersembunyi bagaimana? Kita tahu black hole adalah bintang atau lubang hitam gelap yang tidak dapat dilihat. Nah, black hole sendiri itu merupakan bintang yang tersembunyi yang tidak dapat dilihat. Nah, kemudian dia menyerap. Kenapa dia menyerap? Black holes itu memiliki tingkat gravitasi yang sangat tinggi, sehingga benda-benda yang berada pada jarak-jarak tertentu dapat ditarik, bahkan bintang sendiri. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.